izinkan saya membacakan puisi. Kang Acep Zamzam juga mulai kebingungan. Ia nampak sangat percaya diri dengan karya-karyanya yang telah dibuatnya. Kang Acep Zamzam benar-benar merasa kena tembak. Matanya nampak membelalak, kemudian menyunggingkan senyum. Sejenak Kang Acep seperti tergagap. Menulis puisi itu bukan seperti membuang ingus. Sebenarnya proses menulis puisi itu lebih mirip berak ketimbang buang ingus. Jengkol dan sambal terasi itu konon mengandung nutrisi sufistik yang bisa menumbuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran seseorang. Halo, ketemu lagi bersama saya Cak di konten Bodor Nangtung Mingguan. Kali ini saya ingin bicara soal puisi. Apa itu puisi? Saya kira semua sudah tahu apa itu puisi. Bisa dicari di Google, sudah banyak yang bahas pengertian dari puisi. Di dalam dunia sastra, ada kurun waktu angkatan dari angkatan Pujangga Lama, angkatan 45, angkatan 60, angkatan 90, angkatan reformasi, angkatan 2000-an, dan sampai sekarang mungkin angkatan milenial. Barangkali di era milenial ini kita masih mengenal nama penyair Chairil Anwar. Bicara puisi, nama yang terbersit pertama di kepala saya adalah nama Chairil Anwar. Selain huruf awalan namanya sama, huruf C dan huruf H, mungkin juga pengalaman saya semasa kecil dulu. Masa kecil saya dihabiskan di Bekasi, bermain dan seringkali bersepeda. Di Bekasi ada Tugu Patriot dan di sana terpahat puisi Karawang Bekasi, karya penyair Chairil Anwar. Lokasinya itu di Komplek Olahraga Stadion Patriot Candrabaga. Mungkin ini pengalaman waktu kecil, sering bermain di lokasi yang disebut juga Monumen Puisi Chairil Anwar. Hingga di kemudian hari dipertemukan dengan penyair-penyair dan juga bertemu dengan penyair Chairil Anwar itu sendiri di pembaringannya di Karet Bifak. Bicara soal proses kreatif, pertama kali intens bergesekan dengan dunia seni, khususnya sastra, saat saya terlibat dalam acara bulanan Komunitas Azan tahun 2001 di kediaman penyair dan budayawan Acep Zamzam Nur, merupakan anak dari Kiai NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Di sana terselenggaranya diskusi sastra, pertunjukan seni, pertunjukan teater, dan pembacaan puisi itu sendiri. Karena lokasi berada di lingkungan pondok pesantren, acara bulanan ini selain diapresiasi oleh masyarakat, juga diapresiasi para santri yang sedang belajar di pesantren. Pastinya dihadiri juga oleh tokoh-tokoh seni yang turut memeriahkan acara rutin bulanan ini. Selain di komunitas azan, belakangan saya ikut aktif di kegiatan komunitas Sanggar Sastra Tasikmalaya, diasuh oleh penyair Tasikmalaya Kang Saipul Badar. Di sana saya bertemu dengan penyair-penyair dan calon-calon penyair, berinteraksi satu sama lain sebagai upaya pemicu kreativitas. Kegiatan ini cukup menarik. Saya teringat percakapan dua penyair, percakapan yang serius dan menarik untuk direnungi. Percakapan antara penyair Acep Zamzam Nur dengan penyair Kidung Purnama soal proses kreatif dalam menulis puisi. Saini KM pernah mengatakan bahwa produktivitas yang berlebihan dalam menulis puisi bisa menjebak seorang penyair pada suatu pengulangan yang tidak kreatif. Perkataan dari Saini KM ini perlu disampaikan kepada kawan penyair Kidung Purnama, ujar Kang Acep Zamzam, yang produktivitasnya waktu itu dalam menulis puisi begitu luar biasa. Sambil minum teh poci dan mengisap rokok, mereka berdua berbincang sersan, serius santai. Kang Acep Zamzam memulai bicara. "Dung, menulis puisi itu bukan seperti membuang ingus." Kang Kidung langsung menyeringai, nampak deretan gigi kecoklatan yang kurang rata susunannya. "Maksudnya, membuang ingus bagaimana?" Kang Kidung bertanya sambil tetap menyeringai. Keningnya berkerut, alis matanya terangkat ke atas. Kang Acep Zamzam mencoba menjelaskan. Sekalipun kurang yakin,
karena telah memilih perumpamaan yang penuh resiko, sambil menyulut sebatang rokok lalu mengisapnya dalam-dalam serta berusaha mengatur tempo. Membuang ingus biasanya spontan, tanpa penghayatan, disemprotkan begitu saja. Maksudnya, menulis puisi tak sesederhana buang ingus di trotoar. Menulis puisi butuh kehusukan, penghayatan, pengendapan, dan pengalaman. Menulis puisi itu mencipta, jadi harus serius, khusus dan jelas pertanggungjawabannya, kata Kang Acep Jam-Jam. Kalau soal serius, rasanya selama ini saya sudah cukup serius. Karya-karya saya juga sudah banyak, Kang Kidung menjawab dengan mantap. Lalu ia menyeruput tehnya yang masih hangat, mengisap rokok kreteknya dengan nikmat. Ia nampak sangat percaya diri dengan karya-karyanya yang telah dibuatnya. Sebenarnya proses menulis puisi itu lebih mirip berak ketimbang buang ingus. Apa yang kita makan harus kita kunyah terlebih dahulu. Cara mengunyahnya jangan asal-asalan, namun harus penuh penghayatan sambil benar-benar halus. Setelah itu baru ditelan pelan-pelan. Di dalam perut makanan tersebut harus digiling lagi, kemudian diendapkan beberapa lama sampai tiba saat yang tepat untuk dikeluarkan sebagai karya. Kidung Purnama tetap melongo, keningnya semakin berkerut, menengok ke kiri dan ke kanan, ternyata banyak orang yang sedang makan. Ide atau ilham yang muncul dari alam, dari lingkungan, dari kehidupan, dari realitas sosial dan politik, dari bacaan, dari suasana atau apapun harus dikunyah terlebih dahulu sampai halus. Lalu ditelan pelan-pelan, setelah itu digiling lagi, diendapkan sampai matang, baru dikeluarkan ketika momentumnya pas. Sehingga apa yang kita keluarkan tidak sama dengan apa yang sebelumnya kita makan. Jika yang kita makan berwarna putih, setelah melewati proses metabolisme, keluarnya akan menjadi kuning kecoklatan. Atau misalnya kita menyantap hamburger, yang nanti keluar tentunya bukan hamburger lagi, melainkan sesuatu yang lain. Katakanlah hamburger itu realitas, maka yang kita keluarkan kemudian adalah realitas yang lain, realitas yang baru. Kurang lebih begitulah proses menulis puisi. Kang Acep Jam-Jam berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kidung Purnama masih belum bereaksi juga. Nah, kalau kita mengunyahnya dengan khusyuk dan pencernaan menggilingnya dengan sungguh-sungguh, maka ketika tiba saatnya karya harus dikeluarkan, kita akan merasa nyaman karena karya yang kita keluarkan akan empuk dan kenyal. Proses keluarnya pun halus dan mulus, tidak terlalu keras, namun juga tidak encer, seperti kalau kita terserang diare, ujar Kang Acep Jam-Jam melanjutkan dan kembali menyulut sebatang rokok. Namun, jika kita makan eceng atau genjer, ada perkecualian. Meskipun telah dikunyah dan digiling habis-habisan, kemungkinan besar mereka akan kembali dengan utuh. Mereka tidak akan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, menjadi realitas lain. Begitu keluar, baik bentuk maupun warnanya akan tetap seperti semula, tetap keriting dan hijau. Jadi, menulis puisi yang kurang berhasil bisa diibaratkan seperti makan eceng atau genjer. Di sini yang salah bukan prosesnya, melainkan bahan bakunya. Tiba-tiba Kidung Purnama menyela, "Kalau begitu kedudukan puisi sama dengan tinja dong." Sejenak Kang Acep seperti tergagap. Logika yang dipakai Kang Kidung ada benarnya juga. Kalau dilihat dari asbabun nuzulnya mungkin saja mirip, tapi bukan berarti menulis puisi sama dengan mengeluarkan tinja. Yang digambar tadi kan hanya perumpamaan. Maka apa yang kita makan sangat menentukan kualitas dari apa yang akan kita keluarkan. Kalau makanan kita baik dan sehat, maka asupan gizi bagi proses kreatif akan baik dan sehat pula. Makanan itu ibarat bacaan. Dengan demikian kita harus banyak membaca, baik membaca buku maupun membaca alam dan kehidupan. Kang Acep terlihat menarik napas dan mengisap rokok. Tapi perlu diingat, bacaan atau makanan yang kita santap diusahakan harus baik dan bermutu. Sebab kalau setiap hari hanya menyantap jengkol, petai, dan sambal terasi misalnya, bersiap-siaplah akan kekurangan gizi, alih-alih malah sakit perut dan kemudian mencret. Kalau hal itu terjadi, maka puisi yang kita hasilkan akan cair,
puisi kita akan becek, tidak kental, dan baunya bisa bikin semaput. Kang Acep Zam-Zam menyambung sambil terbatuk-batuk. Kidung tersenyum. Acep Zam-Zam menengok ke kiri dan ke kanan. Masih banyak orang yang makan. Acep Zam-Zam merasa risih juga. Jangan-jangan pembicaraan serius ini didengar mereka yang sedang menyantap hidangan. Kang Acep Zam-Zam juga mulai kebingungan mencari kalimat yang tepat untuk menjelaskan masalah berat dan serius ini dengan bahasa yang merakyat. Kang Kidung tiba-tiba bersuara. Matanya nampak membelalak, kemudian menyunggingkan senyum. Kang, bukankah makan jengkol dan sambal terasi bagus untuk melatih ketulusan hati? Bukankah untuk menghasilkan puisi yang baik, seorang penyair harus hidup prihatin? Dengan pertanyaan tersebut, Kang Acep Zam-Zam benar-benar merasa kena tembak. Kidung Purnama telah melempar balik apa yang pernah dilontarkan Kang Acep Zam-Zam beberapa waktu sebelumnya. Dalam sebuah diskusi, Kang Acep Zam-Zam pernah berbicara mengenai ketulusan dengan mengambil contoh kehidupan di pesantren, yang antara lain menyinggung tradisi makan para santri. Jengkol dan sambal terasi itu konon mengandung nutrisi sufistik yang bisa menumbuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran seseorang. Begitulah kurang lebih. Cerita ini bisa dibaca di tulisannya Kang Acep Zam-Zam Nur di blognya. Penutup, izinkan saya membacakan puisi. Menjadi penyair lagi. Acep Zam-Zam Nur. Melva, di Karang Setra kutemukan helai-helai rambutmu di lantai keramik yang licin. Aku selalu terkenang kepadamu. Setiap melihat iklan sabun, sampo, atau pasta gigi, atau setiap menyaksikan penyanyi dangdut di televisi, kini aku sendirian di hotel ini dan merasa menjadi penyair lagi. Bau parfummu yang memabukkan tiba-tiba menyelinap lewat pintu kamar mandi dan menyerbuku bagaikan baris-baris puisi. Kau tahu, Melva, aku selalu gemetar oleh kata-kata. Sedang bau aneh dari tengkuk, leher, dan ketiakmu itu telah menjelmakan kata-kata juga. Kini aku sendirian di hotel ini dan merasa menjadi penyair lagi. Helai-helai rambutmu yang kecoklatan kuletakkan dengan hati-hati di atas meja bersama kertas, rokok, dan segelas kopi. Lalu kutulis puisi. Ketika kurasakan bibirmu masih tersimpan di mulutku, ketika suaramu masih memenuhi telinga dan pikiranku, kutulis puisi sambil mengingat-ingat warna sepatu, celana dalam, kutang, serta ikat pinggangmu yang dulu kau tinggalkan di bawah ranjang sebagai ucapan selamat tinggal. Tidak, Melva, penyair tidak sedih karena ditinggalkan, juga tidak sakit karena akhirnya selalu dikalahkan.
Penyair tidak menangis karena dikhianati, juga tidak pingsan karena mulutnya dibungkam. Penyair akan mati apabila kehilangan tenaga kata-kata, atau kata-kata saktinya berubah menjadi prosa. Misalkan peperangan yang tak henti-hentinya, pembajakan, pesawat jatuh, banjir atau gempa bumi. Misalkan korupsi yang tak habis-habisnya di negeri ini, kerusuhan, penjarahan, perkosaan atau semacamnya. Oh, aku sendirian di sini dan merasa menjadi penyair lagi. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Dadah.